teman-teman, kembali lagi sama aku. Di sini aku akan menjelaskan tentang dasar akuntansi mengenai persediaan. Apa sih persediaan itu? Persediaan adalah perusahaan dagang dan manufaktur yang selalu memiliki persediaan di toko maupun di gudang perusahaan. Persediaan dapat berupa bahan baku, barang dalam proses, atau maupun barang jadi. Persediaan harus dimiliki karena merupakan produk perusahaan yang harus dijual sebagai sumber pendapatan. Persediaan juga merupakan salah satu aset perusahaan yang sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap kemampuan perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Karena itu, persediaan harus dikelola dengan baik dan dicatat dengan baik agar perusahaan dapat menjual produknya serta memperoleh pendapatan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Metodenya itu ada dua, ada metode fisik atau disebut dengan periodik, adalah metode pengelolaan persediaan di mana arus keluar masuknya barang tidak dicatat secara terinci, sehingga untuk mengetahui nilai persediaan pada suatu saat tertentu harus melakukan penghitungan barang secara fisik atau stock of name. Di gudang, penggunaan metode periodik juga mengharuskan perhitungan barang yang ada tersisa pada akhir periode akuntansi. Ketika menyusun laporan keuangan, contohnya adalah persediaan awal barang, atau XX, misalnya pembelian excess, total excess, itu karena belum ada harganya. Contohnya seperti beban pokok penjualan adalah harga beli atau total beban produksi dari sejumlah barang yang telah laku terjual pada suatu periode tertentu. Untuk menentukan harga beli sebagai dasar penentuan nilai persediaan dibagi menjadi dua metode. Ada FIFO atau first in first out. Dalam metode ini, barang yang masuk dibeli atau diproduksi terlebih dahulu akan dikeluarkan atau dijual pertama kali, sehingga yang tersisa pada akhir periode adalah barang yang berasal dari pembelian atau produksi terakhir. Contoh, PT Niaga Jaya adalah distributor microwave merek Hotmix yang berkeluaran di Jakarta selama bulan Januari 2012 yang dimiliki perusahaan ini berkaitan dengan persediaan microwave adalah sebagai berikut. Contohnya, tanggal 1 Januari 2012, keterangan adalah persediaan, 12 Januari pembelian, 21 Januari pembelian, 31 Januari adalah pembelian. Volumenya ada 250, 300, 350, dan 100. Total dari keseluruhan volume adalah 1000 unit. Harganya juga per unitnya berbeda-beda, ada 550, 600, 640, dan 675. Nilainya setelah ada 550 unit dikalikan sama 250 unit, berarti totalnya 133.500.000, 180 juta, 224 juta, 67.500, total keseluruhan adalah 609 juta. Selama bulan Januari 2012, perusahaan ini menjual 700 unit microwave kepada para pelanggannya secara tunai dengan harga jual 900 juta per unit, dan perusahaan tidak mencatat keluar masuknya barang secara terinci pada akhir bulan Januari 2012. Bagian akuntansi dan gudang perusahaan melakukan stock of name persediaan. Hasil perhitungan fisik menunjukkan jumlah persediaan pada akhir bulan Januari itu sebanyak 300 unit microwave. Contohnya seperti ini. Ini jawabannya 675 dikali 100 unit, totalnya 67.500. Ada 640 juta dikali 2 unit, totalnya 128 juta, totalnya 195 juta. Nih, kalau sudah dihitung, totalnya 413.500. Ada metode kedua, LIFO, last in, first out. Dalam metode ini, barang yang masuk dibeli atau diproduksi paling akhir akan dikeluarkan atau dijual paling awal. Jadi, barang yang tersisa pada periode adalah barang yang berasal dari pembelian pada awal periode. Dalam kasus PT Niaga Jaya, jika perusahaan menggunakan metode LIFO, maka akan menghasilkan nilai persediaan akhir yang berbeda, di mana perhitungan fisik atau stock of name menunjukkan jumlah persediaan pada bulan Januari sudah 300 unit. Terus totalnya adalah 167.500 dari mana? Dari 550.000 dikali 250 unit. Perhitungan beban pokok penjualan totalnya 441.500. IFRS tidak mengizinkan penggunaan metode LIFO dalam pencatatan persediaannya, tetapi dalam buku ini metode LIFO tetap disajikan guna kebutuhan proses pembelajaran kepada para pembaca, agar pembaca tetap memahami metode pencatatan dan perhitungan BPP dengan metode LIFO. Namun, pada saat yang sama, pembaca juga mengetahui bahwa metode tersebut tidak diizinkan untuk digunakan. Average atau rata-rata dalam metode ini, barang yang dikeluarkan atau dijual maupun barang yang tersisa dinilai berdasarkan harga rata-rata, sehingga barang yang tersisa pada periode adalah barang yang memiliki nilai rata-rata.
Dalam kasus PT Niaga Jaya, jika perusahaan menggunakan metode rata-rata, maka akan menghasilkan nilai persediaan akhir yang berbeda, di mana hasil perhitungan fisik atau stok opname menunjukkan jumlah persediaan pada akhir bulan Januari sebanyak 300 unit microwave karena perusahaan menggunakan metode rata-rata, maka dari 300 unit persediaan pada akhir bulan Januari, harga beli microwave yang digunakan adalah harga rata-rata. Contohnya, harga beli rata-rata persediaannya adalah 609 juta dibagi 1.000 per unit. Berarti totalnya adalah 609.000 per unit. Jadi persediaan akhirnya adalah 182.700.000 dari mana? Dari 609.000 dikali 300. Ini contohnya nih, perhitungannya nih. Terus, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.